Selanjutnya mari kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus yang akan disampaikan secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil masyayikh bal asatidzah al izza dimaizukum. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Gubernur Bapak Ganjar Pranowo dan segenap pejabat yang hadir baik secara langsung maupun melalui daring. Saudara-saudaraku sekalian, khususnya kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya diperkenankan bisa ikut serta dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperingati Maulid Rasul, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam acara yang baik ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, bermanfaat fid-dini wa dunya wal akhirah. Pak Gubernur dan hadirin hadirat sekalian yang terhormat, acara ini penting sekali. Acara peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa kita katakan sebagai cermin untuk kita yang mengaku sebagai umatnya, bercermin dari pemimpin agungnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bagaimanapun juga peringatan Maulid Nabi ini kalau bisa sesering mungkin. Karena apa? Karena kelihatannya setahun sekali belum cukup kuat untuk mendorong umatnya ini untuk bercermin, kemudian agak meniru sedikit-sedikit atau syukur agak banyak apa yang diajarkan dan apa yang dicontohkan oleh pemimpin agung kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak atau mentalnya manusia, untuk menyempurnakan akhlak atau mental daripada manusia sejagat raya ini, karena beliau diutus lil alamin. Karena dengan memperbaiki akhlak, memperbaiki mental umat manusia ini, misi daripada manusia untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, menjaga, menata, membangun dunia ini bisa terlaksana. Karena itu dawuh Kanjeng Nabi yang populer, bu'istu liutamima makarimal akhlak, itu kita sudah hafal semua. Nah, istimewanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung kita ini, karena memang diperintah oleh Allah
dan dididik oleh Allah sendiri, maka ketika beliau mendidik umatnya, beliau menggunakan metode yang ampuh sebenarnya, yaitu tidak hanya dengan ucapan, dengan ungkapan, tapi juga dengan perilaku. Dan itu selalu apa saja yang didawuhkan disabdakan oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu berupa kebaikan, berupa perintahnya Allah, itu semua dimulai dari diri beliau sendiri. Jadi ayat tumurun perintah dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebelum atau bersamaan dengan itu menyampaikan wahyu atau firman Allah itu lebih dahulu atau bersamaan dengan beliau melaksanakan dahulu. Jadi kalau ada di Al-Quran aqimis shalah, maka yang sholat pertama kali adalah Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti aku. Haji juga begitu. Kanjeng Nabi haji kemudian bersabda, "Khudzu anni manasikakum." Juga hal-hal yang bersifat perilaku sosial, kepribadian itu dimulai Kanjeng Nabi. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan tidak boleh menggunjing orang. Kanjeng Nabi tidak pernah menggunjing orang. Kalau Kanjeng Nabi memerintahkan orang untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, maka Kanjeng Nabi itu pertama kali yang menghormati orang tua dan menyayangi anak muda. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk baik dengan tetangga, maka Kanjeng Nabi lah orang yang pertama baik dengan tetangga. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memuliakan tamu, maka Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama memuliakan tamu. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kaum suami memuliakan istri-istrinya, maka Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama mencontohkan itu kepada umatnya. Demikian seterusnya. Karena itu kita tidak pernah melihat Kanjeng Nabi itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Misalnya mencaci, tidak pernah. Menghina orang, tidak pernah. Karena di dalam Al-Quran tidak boleh. Di Al-Quran misalnya tidak boleh kita itu merendahkan orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin. Tidak boleh. Maka Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah merendahkan. Padahal beliau tinggi sekali, orang lain rendah semua. Tapi beliau belum pernah merendahkan orang lain. Beliau tidak pernah angkuh, karena angkuh sombong dilarang oleh Al-Quran. Beliaulah yang pertama kali menghindari angkuh, menghindari kesombongan itu. Kemudian di samping Kanjeng Nabi itu memulai dari dirinya sendiri segala perintah-perintah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memimpin, mendidik umatnya itu dengan kasih sayang, sebagaimana dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kanjeng Nabi itu lembut, sehingga saya sering mengatakan Kanjeng Nabi itu tidak berkata-kata saja, belum berkata-kata saja sudah berdakwah dirinya, sudah menarik hati. Apalagi kalau beliau ngendikan,
Hanya orang-orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak katut, tidak tertarik kepada ajakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik dan disampaikan dengan yang baik dan dicontohkan dengan secara baik juga. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti yang sudah sering kita apalkan ketika kita akan memperingati hari lahirnya, kita baca selalu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping kelembutan, kesantunan, akhlaknya, beliau disebutkan oleh Allah sendiri, diberikan oleh Allah sendiri sebagai Rasul yang azizun alaihi ma'anitum. Kanjeng Rasul itu tidak tahan melihat penderitaan umatnya, tidak tahan melihat umatnya menderita. Azizun alaihi ma'anitum. Kalau beliau melihat orang lapar, beliau pucat. Kalau melihat orang capek, beliau ikut capek. Melihat orang menderita, beliau tidak tahan. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena tidak ada penderitaan yang paling menyedihkan, paling menyengsarakan, paling menyakitkan, melebihi di neraka. Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat harisun alaih, sangat penuh perhatian. Jangan sampai ada umatnya satupun yang ke neraka. Beliau tidak tahan melihat orang lapar saja, beliau tidak tahan, apalagi melihat nanti ada orang digergaji kepalanya. Maka Kanjeng Nabi nahi mungkar, jangan. Menyuruh yang baik, lakukan ini, jangan lakukan ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga Imam Busiri dalam burdahnya menyebut Kanjeng Nabi sebagai Nabiyunal Amirun Nahi wala ahfala ahadu abaru fi qaulila minhu wala na'am. Kanjeng Nabi itu tidak taat. Maka kalau pemimpin-pemimpin sekarang kalau ingin meniru dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama-tama harus peduli kepada umat, harus punya kasih sayang kepada umat. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri sebenarnya adalah manifestasi dari kasih sayang, manifestasi dari ketidaktahanan melihat penderitaan orang. Jadi kalau orang beramar ma'ruf nahi mungkar tapi landasannya adalah kebencian, itu saya nggak tahu dari mana mendapatkan itu. Yang saya pahami, Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beramar ma'ruf nahi mungkar dikarenakan beliau tidak tahan melihat penderitaan umat dan tidak tahan membayangkan penderitaan umat apabila tidak ma'ruf dan selalu mungkar. Karena itu sangat selaras sekali kalau Kanjeng Nabi disebut Nabiyur Rahmah, Nabi kasih sayang. Agama disebut Dinur Rahmah, agama kasih sayang. Jadi kebencian dan rasa tidak suka itu sebaiknya kita hilangkan sama sekali dari dada kita supaya kita bisa dengan enak mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin agung kita. Jadi kita tidak hanya memuji-muji Kanjeng Rasul, tidak hanya berselawatan tok, tapi kita juga mencoba mengikuti jejak, meniru perilaku beliau, khususnya di dalam akhlak. Karena
Ada ulama besar yang mengatakan sebetulnya agama itu akhlak itu. Nanti juga orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya, bukan orang yang paling mulia mulutnya, bukan yang paling pinter, bukan yang paling menggiurkan bicaranya, tapi yang paling mulia akhlaknya. Seperti difirmankan oleh Allah, kita manusia ini diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, saling menghargai, saling menghormati, dan tidak usah membanggakan masing-masing, karena Allah sudah tahu siapa yang paling baik di antara kita, yang paling mulia di antara kita. Seperti Allah sendiri firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sedangkan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-taqwa hahuna. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin wa khairu Indonesia wa Indonesiin. Astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.